Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada golongan manusia yang menjadi penghuni neraka. Siapa saja mereka? Di dalam hadis sahih dijelaskan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah seseorang yang mati syahid, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia wahai hambaku? Dia menjawab, saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu dusta. Sebenarnya kamu berperang bukan karena untukku, melainkan agar kamu disebut sebagai orang yang pemberani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut. Kemudian diperintahkan malaikat supaya dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Golongan yang kedua, seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya. Maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, engkau dusta, engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang yang alim, yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang yang qori, pembaca Al-Quran yang baik. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Golongan yang ketiga, seorang laki-laki yang diberi keluasan rizki oleh Allah, kemudian dia menginfakkan hartanya semuanya, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah kamu perbuat dengannya? Dia menjawab, saya tidak meninggalkannya sedikit pun, melainkan saya infakkan harta benda tersebut di jalan yang engkau ridhoi ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, engkau dusta, akan tetapi kamu melakukan hal itu supaya kamu dikatakan seorang yang dermawan, seorang yang murah hati, dan kini kamu telah dikatakan seperti itu. Kemudian diperintahkan kepadanya malaikat supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan tentang ditolaknya suatu amal karena dilandasi dengan riya. Jadi syarat pokok diterimanya suatu amal soleh adalah ikhlas karena Allah semata, dan amal tersebut harus sesuai dengan contoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, ada dua landasan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis di atas menjelaskan tentang adanya 3 golongan manusia yang dimasukkan ke dalam neraka dan tidak mendapat penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolongnya. Mereka membawa amal yang besar, tetapi mereka melakukannya karena riya, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan orang lain. Seorang yang berbuat riya nanti kelak di hari kiamat wajahnya diseret secara terlungkup sampai masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik.
Semoga kita terhindar dari sifat riya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran unzur maqala wa la tanzur man qala. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.